Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, belajar sejarah, hidup terarah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baik, terima kasih. Silahkan seperti biasanya lakukan absensi, buka di media pembelajaran. Di bagian pembelajaran silahkan klik absensi. Baik, kemudian kalian pilih klik gambar untuk melakukan presensi seperti biasa. Silakan masukkan identitas diri kalian. Kemudian setelah selesai bisa dikirim. Baik, saya lihat dari hasil absensi pengisian daftar hadir, alhamdulillah kelas kita masuk semuanya. Semoga kalian semuanya sehat, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, sehingga kedepannya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik, anak sekalian, seperti biasanya sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita nyanyikan sebuah lagu nasional sebagai wujud dan bentuk cinta kita terhadap tanah air. Ini sudah masuk ke bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan kita. Tanggal berapa kemerdekaan? 17 Agustus. Hari ini kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Karyanya siapa? Haji Mutahar. Baik, ada yang 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih, applause untuk kita semuanya. Baik, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kebudayaan masyarakat sebelum datangnya agama Islam. Kita tahu bahwa masyarakat Makkah sebelum datangnya agama Islam ternyata sudah memiliki peradaban yang matang, ternyata sudah memiliki kebudayaan yang matang, termasuk sudah memiliki sistem kepercayaan yang melekat kuat di lingkungan mereka. Dari masyarakat Makkah pada waktu itu yang sudah memiliki agama dan kepercayaan, anggap saja di Indonesia. Indonesia sekarang mayoritas masyarakatnya beragama apa? Beragama Islam. Seandainya ada ajaran agama baru yang mengajak untuk menyembah pohon misalnya, kira-kira bagaimana respon masyarakat Indonesia? Menerima atau menolak? Kira-kira menolak. Demikian juga ketika masyarakat Makkah sudah memiliki agama atau kepercayaan yaitu nyembah berhala, tiba-tiba ada ajaran agama baru yaitu agama Islam, kira-kira bisa kita prediksi, kira-kira bagaimana respon masyarakat Makkah pada waktu itu? Menerima atau menolak? Menolak. Oleh karena itu diperlukan strategi dakwah yang memungkinkan agama Islam bisa diterima oleh masyarakat Makkah, sehingga saat ini bisa kita saksikan bahwa Makkah masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Lalu bagaimana substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Makkah? Ini yang akan menjadi pembahasan pada pertemuan kali ini. Kenapa kita perlu belajar substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Makkah? Ada yang ingin komentar? Silakan. Karena kita belum tahu perjalanan dakwah Rasulullah.
agar kita mengetahui tentang strategi yang dilakukan oleh Rasulullah, strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pada periode Makkah dengan mempertimbangkan kondisi atau konteks pada waktu itu, sehingga harapannya kita mampu mengetahui atau mampu mengatur strategi dakwah sesuai dengan konteks saat ini. Misalnya kalau Rasulullah ada dakwah nanti secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan. Untuk konteks saat ini kira-kira strategi apa yang pas untuk kita terapkan dalam melakukan dakwah Islam? Itulah yang akan kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, sebagai asesmen awal sebelum kita belajar lebih jauh tentang dakwah Rasulullah atau substansi dakwah Rasulullah pada periode Makkah, silahkan kalian masuk ke pembelajaran, kemudian pilih asesmen awal. Kodenya 538937. Baik, sudah ada 8 yang join? 9? Baik, saya mulai kuisnya. Silahkan bisa dikerjakan. Baik, Nuralia Febianti Wahyu Putri sementara di posisi pertama, disusul Mbak Siti Puspitasari, Anik Istifhamul Khair, Rara Septiani, Puput Sri Wahyuni sekarang di posisi pertama, menggeser Mbak Ika Anis, disusul sekarang Mbak Rara Septiani di posisi kedua. Baik, dari hasil asesmen awal tadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata memang kalian beragam dalam memahami materi substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Makkah. Oleh karena itu, kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan awalnya masing-masing. Baik, tadi yang kelompok 1 bisa gabung dengan kelompok 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan 4 dengan 4. Silahkan. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran diskusi pada kesempatan hari ini, nanti yang perlu dibahas dalam diskusi adalah tentang tadi materi substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Makkah. Di situ di kelas digital yang sudah saya buat, di bagian pembelajaran ada materi berupa buku, kemudian ada materi berupa video pembelajaran. Silahkan dieksplorasi, dipahami dengan sebaik-baiknya, kemudian didiskusikan secara kelompok. Setelah itu nanti hasil diskusinya bisa ditulis dalam bentuk mind map di lembar kerja yang sudah saya sediakan ini. Nanti setelah selesai, anak-anak bisa memfotonya, kemudian mengirimnya di lembar tugas yang sudah ada di LMS atau di media pembelajaran. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Oke, tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Makkah. Dulu pernah mendapatkan materi ini di MTS atau SMP? Belum. Jadi substansi dakwah Rasulullah pada periode Makkah, yang pertama substansi dulu. Substansi itu isi itu apa yang kemudian didakwahkan oleh Rasulullah pada periode Makkah. Di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala, maka dakwah atau substansi dakwah Rasulullah yang awal adalah mengajak mereka untuk meninggalkan agama berhala, kemudian mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah. Atau tentang apa? Tauhid. Meninggalkan agama berhala, kemudian mengajak untuk menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah. Itulah namanya tauhid. Yang kedua tentang akhlak. Kenapa perlu? Karena masyarakat Makkah sebelum datangnya agama Islam, kita tahu kondisinya, akhlaknya rusak. Ada kasus apa saja kemarin? Pengkuburan bayi, perempuan khususnya dikubur hidup-hidup. Betul? Yang kedua apalagi? Suka minum minuman keras. Kemudian yang ketiga suka
berjudi, mengundi nasib, dan lain sebagainya. Sehingga fokus substansi dakwah Rasulullah pada periode Makkah adalah mengajak mereka untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang rusak. Itu kira-kira. Baik, ini kelompok 1 ya, betul. Kelompok 1 sudah explore materi? Sudah dibaca? Sudah menemukan apa saja tentang strategi dakwah Rasulullah? Bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah? Secara terang-terangan. Pertama dulu secara Terang-terangan. sembunyi-sembunyi. Baik, secara sembunyi-sembunyi, baru kemudian dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun, kemudian baru melakukan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Itu menandai dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Baik, anak-anak, ini saya cek di pengumpulan tugas. Alhamdulillah sudah mengirimkan tugas semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Maka sesi selanjutnya adalah sesi presentasi. Silahkan dimulai dari siapa dulu atau kelompok mana dulu? Silahkan. Saya, Pak. Oke. Baik, dari kelompok 3 ya. Mbak Alia, silahkan maju ke depan untuk presentasi. Nuralia, Nuralia Febianti. Bentar, saya cek dulu, saya buka dulu. Baik, ini betul ya? Baik, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuralia Febianti Wahyu Putri. Saya di sini akan mempresentasikan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah dan mewakili kelompok 3 dari teman-teman saya yang bernama Siti Puspitasari, Khairul Umam Triaka, dan Thariqun Najah. Tatkala Muhammad diberikan Allah keanugerahnya dan kecenderungannya untuk berkhalwat, yaitu untuk menyendiri dan menjauhi, yaitu menyembah berhala. Strategi dakwah dibagikan menjadi 2, yaitu ada strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan ada metode dakwah dengan secara terang-terangan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menghindari apa? Untuk menghindari gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Yang kedua, yaitu ada metode dakwah dengan secara terang-terangan. Metode ini terbuka, yaitu maksudnya gimana kalau terbuka gitu? Terbuka ini istilahnya diketahui oleh semua kalangan masyarakat. Dalam metode ini membuat seseorang tokoh dari yang tinggal di barat Laut Merah masuk masuk ke agama Islam. Dan ada lagi yaitu substansi dakwah. Yaitu substansi dakwah ada 3, yaitu 1 menegakkan tauhid, yang kedua akhlak mulia, dan yang ketiga adalah yang mengajak beriman kepada hari akhir. Di sini ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Kenapa tauhid menjadi aspek penting dalam dakwah Rasulullah dalam periode Mekah? Karena secara umum masyarakat Mekah masih pada menyembah berhala, dan sehingga Rasulullah berasa untuk mengajak mereka menyembah Allah. Seperti itu. Baik, anak-anak, tadi sudah masing-masing kelompok sudah presentasi, dimulai dari kelompok 3, kemudian kelompok 1, kelompok 4 dan kelompok 2. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Dan bagaimana kita bisa menyimpulkan materi pada kesempatan pagi hari ini? Kira-kira tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Makkah, apa yang bisa kita simpulkan dari hasil diskusi tadi? Yang pertama, tentang strategi dulu. Bagaimana Rasulullah melakukan strategi dakwahnya? Yang pertama, cara sembunyi-sembunyi. dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Untuk menghindari gejolak yang sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena masyarakat Makkah pada umumnya masih berpegang teguh terhadap ajaran agama nenek moyang mereka, yaitu nyembah berhala. Kalau langsung diajak secara terang-terangan, secara frontal,
maka jelas akan terjadi konflik. Oleh karena itu Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, strategi dakwah secara terang-terangan dimulai oleh Rasulullah setelah turunnya wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Anak-anakku sekalian, untuk mengukur sejauh mana kalian berhasil memahami pelajaran pada hari ini, silahkan masuk di bagian asesmen. Silahkan buka media pembelajaran, masuk di bagian asesmen. Di bagian asesmen, pilih asesmen formatif 2. Kelas 10, pilih kelas 10, kemudian asesmen formatif 2. Silakan ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan. Tokennya apa, Pak? Tokennya formatif 2. Tokennya formatif 2. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Semoga nanti kedepannya saya harap kalian lebih semangat lagi untuk bereksplorasi, untuk mencari materi, untuk berdiskusi dan lain sebagainya, sehingga benar-benar hasil pembelajarannya benar-benar bisa maksimal. Baik, anak sekalian, marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejarah. Belajar sejarah, hidup terarah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.